Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini di bulan Ramadan kita masih bisa menjalankan ibadah saum dengan leluasa. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang luar biasa, kewajiban kita menjalankan saum di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya akan sedikit menyampaikan tentang orang tua sebagai guru terbaik bagi anak-anak. Kenapa demikian? Kadang-kadang kita sebagai orang tua ada salah dalam memberikan edukasi kepada anak sehingga anak tidak sesuai dengan harapan kita. Ada sebuah lagu yang kutip dari penyanyi Jawa Barat yang kondang. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Taraweh, tadarus, apalah gunanya? Lantas si bapak pun menjawab, puasa mengajarkan rendah hati, selalu taraweh mendekatkan diri pada ilahi. Tadarus artinya memahami kitab suci. Itu saya rangkum dari sebuah lagunya Sam Bimbo. Bermakna dari lagu itu, kita selaku orang tua bagaimana mendidik anak supaya anak itu bisa sesuai dengan harapan kita. Karena tidak gampang mendidik anak di zaman sekarang. Kadang-kadang anak itu meniru, menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang tidak disadari oleh kita, salah satu contoh, kita suka memberikan contoh yang kurang pas tempatnya di mata anak-anak. Apa itu? Satu contoh, kalau kita umpamanya ada sesuatu hal dengan istri kita marah di depan anak kita, anak itu menduplikasi. Karena apa yang menjadi perhatian anak, apa yang anak lihat itu akan terekam di dalam pikirannya sehingga sampai terbawa ke dewasanya. Kalau kata bahasa orang tua dulu, mendidik anak itu seperti merawat pohon. Merawat pohon kalau kecil itu masih bisa diarahkan, dibengkokkan, mau kemana, ke kiri, ke kanan. Tapi coba kalau pohonnya sudah gede, sudah besar, untuk membengkokkan bagaimana? Bisa-bisa itu patah. Nah inilah yang menjadi persoalannya. Kadang-kadang kita memberikan contoh itu kurang pas kepada anak. Kita ingin anak itu jujur, baik, tapi kita sendiri kadang-kadang tidak bisa menempatkan pas pada posisinya. Satu contoh, kadang-kadang, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada satu contoh, umpamanya ada ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau masalah kredit itu udah zamannya lah, udah musimnya dan udah tren di kita ini. Satu contoh, umpamanya ada tukang kredit yang datang ke rumah mau menagih umpamanya. Nah, begitu ditanya ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang nerima anak kita. Neng, ibu ada? Oh sebentar pak. Dia lari dulu ke rumah, ke dalam rumah. Dia bilang, siapa Neng? Itu mah tukang kredit, itu mah dari leasing. Bilang, Neng, bilang mamanya dari Gunung Halu. Anak lari karena anaknya polos, dia bilang, Pak, mamanya nggak ada, lagi Gunung Halu. Nah, si tukang kredit itu nanya, Neng, Gunung Halu teh di mana? Anak lari lagi ke depan, ke dalam rumah. Mah, Gunung Halu teh di mana? Teriak. Nah, itu hati-hati, jangan sampai kita memberikan edukasi kepada anak sehingga anak tidak bisa menempatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu pendidikan yang nyata yang bisa langsung diambil alih oleh anak. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kadang-kadang di zaman sekarang udah canggih nih. Kita sayangnya kepada anak dengan perkembangan teknologi. Sekarang kan udah zaman modern ya. Anak pengen HP, diberikan HP. Memang betul, dengan alat canggih ini HP bisa mendekatkan yang jauh dan bisa merapatkan yang dekat. Tetapi kalau kita salah penempatan itu akan jadi bumerang buat kita. Satu contoh, kenapa mendekatkan yang jauh
dan merapatkan yang dekat, kadang-kadang menjauhkan yang dekat. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Satu contoh, sekarang kan tidak kurang-kurang satu keluarga masing-masing punya HP, bapak, ibu, istri, anak, yang lain adik kakak, masing-masing punya HP satu. Asik di dalam rumah sambil nonton, asik masing-masing, main HP, main game masing-masing, gak ada komunikasi, gak ada pembicaraan. Nah, begitupun kalau umpamanya pas keluar, anak dibawa umpamanya piknik ke tempat di mana. Saking asiknya memainkan HP, lupa segalanya. Jadi ibu, suami, istri, anak udah nggak ada komunikasi. Disinilah letak kesalahan kita, saking sayangnya ke anak, akhirnya anak yang diharapkan untuk lebih dekat dengan kita akhirnya jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.